Halo Dokter Mania, bagaimana kabarnya? Saya doakan Anda selalu sehat dan diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas Anda. Ketemu lagi dengan saya Jujun Junaidi. Kembali saya akan rangkum sebuah drama berjudul A Business Proposal episode ke-7. Di episode sebelumnya, tiba-tiba saja Taemo datang dan mengatakan sayang kepada Shinhari. Dan bahkan Taemo juga mengaku sebagai pacarnya Shinhari di depan teman-temannya. Tetapi apakah mereka berdua akan benar-benar berpacaran atau malah justru akan muncul intrik-intrik baru dalam hubungan mereka? Tentu Anda penasaran kan? Bagi Anda yang belum nonton episode sebelumnya, cek linknya ada di deskripsi ya. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Taemo terus menghubungi ponsel Shinhari, namun yang mengangkat malah resepsionis hotel. Mengetahui Shinhari ada di hotel, bergegas Taemo menyusulnya. Sesampainya di hotel, Taemo melihat Shinhari sedang bersama dengan Yura dan temannya. Dan kebetulan juga dia mendengar temannya itu meminta Shinhari mau memperkenalkan pacarnya itu kepada mereka. Dan entah kerasukan apa, tiba-tiba Taemo memanggil Shinhari dengan kata sayang sudah lama menunggu dan memperkenalkan dirinya sebagai pacar Shinhari. Sudah kebayangkan gimana kagetnya Shinhari, bahkan mengajaknya makan bersama. 실은 내가 남자친구랑 온 게 자기야, 오래 기다렸어? 하리 씨 남자친구 강태무라고 합니다. 아시죠? 그럴까요? 자기도 괜찮지? Awalnya sih Shinhari bermaksud untuk membatalkan makan bersama itu, namun ketika mendengar temannya nampaknya sangat mempercayai bahwa mereka benar-benar berpacaran, tidak ada pilihan lain selain mengikuti apa yang dikatakan oleh Taemo untuk menjatuhkan ego temannya, yaitu satu, pamer kekayaan dengan memperlihatkan kartu kredit tanpa limitnya, kedua, terus menempeli kemanapun Shinhari pergi, ketiga, setia seperti anjing dan melindungi dari apapun. Terlanjur basah, Taemo pun akhirnya mengaku sebagai presidir GoFood, perusahaan tempat Shinhari bekerja. Dan malam itu Shinhari dan Taemo terpaksa menginap dalam satu kamar. 제 친구들 기를 팍팍 죽이려면 잘 먹겠습니다. 그렇게 비싸? 자기, 여긴 뭔지 알아? 누가 없어 그냥. 배불러서 괜찮다니까. 자기가 안 보이면 내가 불안해서 그래. 하리 씨처럼 이쁜 사람 처음 봅니다. 내 여자라는 걸. 이 사장은 어떤 부서에 속한다고 해야 할지. 아, 그게 우린 오늘 저희도 여기서 먹습니다. Shinhari pastinya jadi serba salah ketika berada di dalam kamar bersama Taemo. Dia bermaksud untuk tidur di sofa saja dan Taemo malah mempersilahkannya tidur di sofa. Tapi dia akan memindahkannya nanti ke ranjang saat Shinhari tidur. Ya sudah deh, Shinhari akhirnya tidur di ranjang. 그럼 소파에서 자보던가. 잠들면 내가 침. 아니요. 야, 침대 가자. Teman Shinhari mulai bergosip di medsos tentang kenyataan bahwa pacarnya Shinhari adalah seorang presidir. Dan pastinya mereka kepo banget bagaimana Shinhari bisa berpacaran dengan Taemo. 벌써 뜨밤인 거냐? 이 시간에 의심하긴요. 몰입도 아주 최강이에요. Sementara itu, Minwoo yang baru saja datang di kamarnya Yura dibuat kaget setelah mendapat kabar tentang keberadaan Shinhari di hotel dan sekarang menginap bersama Taemo yang mengaku sebagai pacarnya. 지오푸드 강태모 사장이던데? Beralih lagi ke Shinhari, Taemo menyarankan agar Shinhari menjawab gosipnya dengan mengatakan bahwa Taemo jatuh cinta kepadanya saat pandangan pertama. Akan tetapi Shinhari malah mempermasalahkan jika Taemo nantinya akan terus bertemu dengan Minwoo sebagai salah satu koki di perusahaannya. Sebaliknya Taemo justru mengira Shinhari khawatir tentang Minwoo karena rasa sukanya kepada Minwoo. Namun Shinhari tidak memberikan jawaban yang tegas tentang Minwoo. Akhirnya mereka berdua tidur di tempatnya masing-masing. 다 끝난 거 확실하죠? 난 양다리 걸치는 여친은 그러니까 다방면으로 잘한다고. 잠은 다 잤네. 오늘 잠은 다 잤네. Keesokan harinya, Shinhari mendapat kejutan lagi dari Taemo yang memberikannya baju baru pengganti agar tidak memakai baju yang dia pakai kemarin. Dan agar terlihat serasi, Taemo menyarankan agar memilih baju yang berwarna putih. Di pagi itu, Shinhari bertemu dengan Minwoo yang langsung bertanya tentang statusnya sebagai pacar Taemo. Tidak lama kemudian, Taemo juga datang dan langsung memeluk Shinhari dan meminta Shinhari untuk tidak malu-malu karena Minwoo sudah mengetahuinya. 긴장돼서 그런가 먹은 거 소화도 안 되고. 그 일정 때문에 서울 바로 올라가 봐야 될 것 같은데요. 아, 그 그잖아. 그럼 너만 더 있다가던가 하리야. 맞춰서 스케줄 조절하죠. 자기 Selanjutnya Taemo mengajak temannya Shinhari untuk pergi memancing di laut.
Saat berada di kapal, Taemo menyesalkan bahwa hari itu dia tidak bisa melihat lumba-lumba yang menurutnya sangat diinginkan oleh Shin Hari. Walaupun sebenarnya itu diketahui Taemo dari medsosnya Shin Hari. Tiba-tiba Minwoo dengan wajah yang agak sinis bertanya bagaimana mereka bisa berpacaran, karena menurutnya sangat tidak umum seorang presdir berpacaran dengan pegawainya. Dengan mudahnya Taemo mengatakan bahwa dia mencintai Shin Hari sejak pandangan pertama, karena Shin Hari sering melakukan hal-hal aneh, namun dia menyukai sikapnya yang jujur dan terbuka apa adanya. Sementara itu, Minwoo yang sepertinya tidak suka dengan hubungan Taemo dan Shin Hari, mempertanyakan mengapa Taemo memilih Shin Hari dan bukan gadis lain yang sepadan dengannya. Namun Taemo dengan tegas menjawab bahwa dia menyukai Shin Hari sebagai wanita dengan pesona tanpa batas. 왜? 하필 하리입니까? 하필? 그런데 평범한 집안에 그것도 같은 회사 직원인 하리를 만나서 하는 말입니다. 이민우 셰프님은 사람 수준 내 눈엔 차고 넘치게 매력 있는 여자입니다. Persaingan antara Taemo dan Minwoo dimulai saat acara memancing, di mana Taemo sedikit panas ketika Minwoo berhasil mendapat satu ikan. Namun karena saking asiknya berlomba memancing, Taemo tidak menyadari bahwa Shin Hari sebenarnya sedang sakit kepala karena kecapean. Akhirnya Taemo membawa Shin Hari ke rumah sakit. 1대1, 2대1. 아이씨. 이제 그만하는 게 어떨까요? 자, 지금 딱 도착. 야, 하리야, 너 손이 왜 이렇게 뜨거워? 병원까지 같이 가죠. Dan sekalipun sibuk dengan pekerjaannya, Taemo tetap berusaha memberikan perhatian pada Shin Hari, dan bahkan membiarkannya tertidur di mobil sampai kondisinya pulih. Dan sesampainya di rumah, Shin Hari segera pamit, namun Taemo menyusulnya dan kemudian menyatakan perasaannya kepada Shin Hari, dan bahkan dia mengungkapkan kecemburuannya kepada Minwoo. Namun dia menyadari bahwa hal itu sangat mendadak untuk Shin Hari, sehingga dia memberikan waktu kepada Shin Hari untuk menjawabnya. 신하리 씨, 시간 낭비 끔찍하게 싫어하는 내가 왜 정말 모르겠냐고요. 나 신하리 씨 좋아합니다. 그러니까 자꾸 나한테 사과하지 말아요. 사장님이 나를 Beralih ke Yonseo yang juga baru bangun dari tidurnya dan mendapati dirinya ternyata tidur di kamarnya Sunghun, Yonseo mencoba mengingat kejadian di malam sebelumnya. Menyadari bahwa malam itu dia tidur bersama Sunghun tentu membuatnya sangat kaget dan segera berpakaian untuk segera pulang. Namun di saat bersamaan Sunghun datang membawa makanan. Beralasan hendak pergi untuk bekerja, Yonseo bergegas pergi, padahal hari itu adalah hari Minggu. Dan saat Sunghun menyinggung soal kejadian semalam, Yonseo malah memintanya menganggapnya tidak pernah terjadi apa-apa dan melupakan semuanya. Dan sepertinya itu membuat Sunghun sangat kecewa, karena sebenarnya Sunghun juga menyukai Yonseo saat melihatnya pertama kali di minimart. 뛰어다니면 돼요? 안 돼요? 안 되지? 찾았다. Keesokan harinya, Taemo yang belum apa-apa sudah mulai dibuat gelisah menunggu jawaban dari Shin Hari didatangi oleh kakeknya yang marah-marah dan menanyakan foto Taemo dan Shin Hari di hotel kemarin yang ternyata sudah tersebar di medsos. Kakek Dago belum tahu siapa wanita itu, namun pastinya bukan Shin Geum-hui yang dikenalnya. Taemo juga belum berani mengatakan tentang Shin Hari. Tapi tidak ada pilihan lain bagi Taemo selain menjelaskan bahwa dia sudah putus dengan Shin Geum-hui. Dan itu membuat kakek Dago kemudian meminta Sunghun untuk menjadwalkan kencan buta lagi untuk Taemo. 저도 다 사정이. 무슨 사정? 저 금희 씨랑 헤어졌습니다. 이놈도 한 통속인데 니들 말을 어떻게 믿어? 벌써부터 맞선 스케줄 설마 거절당하셨어요? 거절당하셨네. Sementara itu, Yonseo dan Shin Hari saat makan siang mulai saling curhat dengan perasaannya masing-masing. Yonseo curhat bahwa dia dan Sunghun sudah tidur bersama, namun dia sendiri tidak begitu mengingat lantaran sedang mabuk. Dan karena merasa malu dan bingung, dia telah meminta Sunghun untuk melupakannya. Shin Hari lalu menyarankan agar dia berkata jujur kepada Sunghun. Dan saat giliran Shin Hari yang diminta untuk mengungkapkan perasaannya, dia malah ragu dan tidak jadi mengatakannya. Namun saat melihat Shin Hari yang kaget melihat ponselnya, Yonseo mengambil ponselnya itu dan terlihatlah foto Shin Hari saat dipeluk oleh Taemo. Mau tidak mau, Shin Hari mengungkapkan perasaannya kepada Yonseo.
Namun berbeda dengan Yoon Seo, Shin Hari sebenarnya masih sangat bimbang dengan perasaannya sendiri. Karena terkadang hatinya berdebar saat dekat dengan Taemo, tapi dia tetap menyadari statusnya sebagai pegawai biasa, dan Taemo adalah presidir di tempat kerjanya. 왜 애들이 강태무 사정대로 네 남친이래? 했는데 다 너 좋아해서 그랬던 거네. Shin kemudian beralih saat Yoon Seo berpapasan lagi dengan Sung Hoon di parkiran mobil apartemennya. Sung Hoon kemudian mendekati Yoon Seo yang berusaha menghindarinya dan mengatakan bahwa dia akan mengikuti perkataan Yoon Seo untuk melupakan kejadian malam itu. Namun dengan jujur, Sung Hoon mengatakan kalau dia juga menyukai Yoon Seo saat pertama kali bertemu di minimart. Tidak mau menyia-nyiakan perasaannya, Yoon Seo bergegas menyusul Sung Hoon ke kamarnya dan mengatakan kebenaran bahwa dia tidak begitu mengingat kejadian malam itu karena mabuk. Seketika suasana pun menjadi cair dan akhirnya mereka pun berciuman. 쪽팔리고 화난다거나 황당한 게 아니라? Beralih ke Shin Hari yang melalui hari-harinya dengan terus memikirkan hubungannya dengan Taemo, di mana kenangannya saat bersama Taemo perlahan mulai muncul di sela-sela aktivitasnya. Namun pikirannya selalu menyangkalnya dan mengatakan bahwa dunianya sangat berbeda dengan Taemo, sehingga dia tidak berani memberikan jawaban. Dan itu membuat Taemo semakin tersiksa menunggunya. Taemo yang tidak sabar menunggu mendapat kesempatan untuk menemui Shin Hari di acara syuting produk makanannya. Namun dia tidak tahu kalau kakeknya yang kesal karena Taemo tidak mau mengangkat teleponnya bermaksud untuk menemuinya secara diam-diam. 벌써 일주일이나 지났네. 셰프와의 콜라보 추가 촬영은 언제부터입니까? 이 녀석 어디 있는지 당장. Di acara syuting itu seharusnya yang berperan adalah Ye Jin, namun karena mendadak sakit, Bu Yeo lalu meminta Shin Hari untuk menggantikannya syuting bersama Minwoo. Dan saat acara syuting berlangsung, Taemo yang ingin menemui Shin Hari malah melihatnya sedang syuting bersama Minwoo, dan itu membuatnya sangat cemburu. 자, 슛 들어가겠습니다. 그래서 연락하실 때까지 기다리신다. 아니 왜 둘이 촬영을? 야, 이 칼질이 수준급이시네요. Shin Hari yang juga melihat Taemo datang melihatnya malah membuatnya tidak fokus dan hampir saja dia mengiris jarinya sendiri. 수정을 잘못 눌렀습니다. 죄송합니다. 이제 대답 들으려고? Selesai syuting, Taemo segera menemui Shin Hari. Dan bersamaan dengan itu juga kakek Dago datang ke tempat itu dan menemui Taemo. Taemo segera berlari membawa Shin Hari untuk sembunyi. Namun kakek Dago terus mencarinya. Kakek Dago meminta Sung Hoon memberitahu Taemo untuk melakukan kencan buta lagi jika Taemo tidak rujuk dengan Shin Geum-hui. 금이양 다시 만날까 아니면은 약속. Setelah kakek Dago pergi, Taemo memberitahu Shin Hari bahwa dia sudah memberitahu kakeknya bahwa dia sudah putus dengan Shin Geum-hui. Karena Taemo ingin memperkenalkannya sebagai Shin Hari. Tapi Shin Hari malah meminta Taemo untuk pergi kencan buta lagi dan menyampaikan penolakannya karena khawatir jadi perguncingan di kantor. Namun saat Taemo menanyakan apakah Shin Hari benar-benar tidak memiliki perasaan suka kepadanya, Shin Hari hanya diam saja. Taemo nampaknya tidak putus asa dan mengatakan dia akan tetap menyukai Shin Hari sampai Shin Hari benar-benar menyukainya dan menjamin apa yang selama ini dikhawatirkan Shin Hari tidak akan terjadi. Dan memintanya tetap berada di sisinya. Dan entah siapa yang memulai, mereka pun tiba-tiba berciuman. 하리 씨가 걱정하는 일 일어나지 않게.